Pertanyaan selanjutnya dari rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya terkait saya berniat untuk memperbaiki suatu sistem di perkantoran, tetapi saya harus mengikuti tes atau training. Nah, di dalam training tersebut saya diharuskan untuk menyogok baru bisa lulus. Nah, itu bagaimana hukumnya? Karena di rekan-rekan saya dan sistem yang sudah berjalan itu sudah tidak baik. Apakah ada rukhsah atau kasus semacam ini? Hukum nyogok dasarnya haram. Itu yang harus kita ketahui. Ar-rasi wal murtasyifin yang menyogok dan yang terima sogok di dalam neraka. Jadi hukum asalnya haram. Sama halnya hukum riba haram. Nah, ketika dikatakan kondisi berarti bukan berarti jadi halal. Kalau memang kondisi masuknya darurat, misalnya sistem ini semuanya harus proses seperti itu. Satu negara bentuknya begitu, kalau mau lulus sogok. Padahal orang ini mampu secara akademisi, secara keilmuan dia mampu. Kalau dia tidak masuk, orang lain yang masuk yang tidak mampu. Nah, jadi hukumnya tetap haram, tapi karena darurat waktu itu dibolehkan waktu itu. Kondisinya karena darurat keadaan. Selama tidak ada tempat yang dimana masih bisa menerima tanpa sogokan. Misalnya dia kemampuannya di bidang ini, masih ada tempat-tempat yang sama di bidangnya itu yang membuka tanpa harus disogok, dia wajib mengambil itu. Tapi kalau ceritanya kita ceritanya ini semuanya sistemnya begitu, berarti darurat, terpaksa. Waktu itu dia terpaksa. Ad-darurat tubihul mahdurat. Ada kaidah fikih mengatakan darurat membolehkan untuk sesuatu yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Itu biqadril hajah, itu juga dengan syarat seukuran hajat itu. Dan memang dia sangat mampu, ya. Dia mampu di bidang itu. Beda kalau dia tidak mampu baru sogok, wah ini dosa. Cuma yang saya tegaskan, hukum asalnya sogok menyogok itu adalah haram. Kita bicara konteksnya apa? Konteksnya adalah darurat. Sama seperti bank-bank itu. Bank ini kan campur. Di situ ada yang halal, ada yang haram, campur. Tapi kita di zaman sekarang menyimpan uang yang aman di situ. Jadi harus bedakan ya riba dengan bank, ya. Kalau riba haram, kalau bank ini harus dirinci satu-satu. Ada yang halal, akadnya, ada yang haram. Misalnya ATM, kita transfer kepada keluarga kita, ada potongan harga, itu halal. Kenapa? Jasa. Kita bayar jasa. Kita masukkan ke bank, dia jaga uang kita, kasih uang jasa jaga, halal. Minjam uang, nanti ganti ada bunganya, halal, riba. Jadi bank itu masih ada yang halal, masih ada yang haram. Jadi beda, riba dengan bank itu beda. Cuma kondisinya sekarang sifat uangnya mana? Belum ada tepat. Maka bukan berarti kita mengatakan bahwa riba itu halal atau bank itu hukumnya halal 100%, tidak. Tapi karena darurat, uang yang kita gunakan saja cetakan bank. Kalau mau lain dari bank gak bisa. Alat transaksi kita bank, yang cetak bank uang. Nah, di situ bukan berarti kita mengatakan riba itu halal. Hukum yang selamanya itu haram, dia haram selamanya, tidak bisa berubah jadi halal. Tapi kita berbicara kondisional. Itu juga seukuran hajat dan memang dia secara syarat memang terpenuhi. Seandainya kalau digunakan seleksi secara jujur tanpa sogok menyogok, dia lolos, nah maka dia itu berhak untuk masuk. Tapi karena sistemnya harus seperti itu, terpaksa, bukan menghalalkan, ya, terpaksa.
Wallahu a'lam